Saya terbangun di ruang interogasi yang dingin, tangan diborgol ke meja besi, cahaya lampu neon menyilaukan mata. Petugas wanita di depan saya, berpakaian seragam ketat, menatap tajam sambil membalik halaman berkas. "Anya, kamu tahu kenapa kamu di sini?" Suaranya tegas, tapi ada nada aneh yang membuat jantung saya berdegup kencang. Saya menggeleng, mulut kering, ingatan malam sebelumnya kabur, pesta, tawa, lalu sirene polisi. Dia tersenyum tipis, meletakkan Otto di meja, saya dan Sari, berpelukan di bawah cahaya bulan Jakarta. "Ini bukti kamu melanggar norma sosial." Tapi yang lebih buruk, Sari adalah kakak ipar saya. "Kamu telah merusak keluarga kami." Kata-katanya seperti pisau, menusuk dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Sari, wanita yang saya cintai diam-diam selama setahun, ternyata menyembunyikan begitu banyak. Malam itu dimulai seperti biasa. Saya, Anya, 25 tahun, mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, sedang berjuang menyelesaikan tesis tentang hak asasi manusia di masyarakat konservatif. Jakarta, kota yang ramai tapi penuh tekanan, adalah tempat saya mencoba menemukan diri. Keluarga saya di Surabaya, orang tua yang taat agama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak, dan ketaatan. "Anya, jangan sampai mengecewakan kami," kata ibu setiap kali menelepon. Tapi di balik itu, saya menyimpan rahasia. Saya suka wanita. Dan Sari, 28 tahun, dosen tamu di kampus saya, adalah yang pertama membuat saya merasa hidup. Kami bertemu di seminar tentang kesetaraan gender. Matanya yang tajam, suaranya yang penuh semangat saat membahas diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia, membuat saya terpikat. Setelah itu, kopi di kai kecil dekat kampus berubah menjadi pertemuan rahasia. "Kita harus hati-hati," bisik Sari suatu malam, tangannya menyentuh punggung saya lembut. "Masyarakat belum siap." Tapi malam kemarin, semuanya berubah. Kami menghadiri pesta underground di sebuah klub tersembunyi di Kemang, tempat komunitas seperti kami berkumpul. Musik bergaung, cahaya strobo berkedip, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bebas. Sari menari di samping saya, rambut pendeknya berkilau, senyumnya membuat dunia lenyap. "Aku cinta kamu, Anya," katanya di telinga saya, di tengah kerumunan. Saya membalas ciuman singkat, tapi itu cukup. Seseorang memotret kami. Pagi harinya, polisi datang ke apartemen saya. "Kamu dituduh melakukan tindakan tidak senonoh," kata mereka. Dan sekarang, di ruang ini petugas wanita itu, namanya Rina, seperti yang tertulis di Nametag, mengungkap hubungan Sari dengan keluarganya. Sari menikah dengan kakak saya 5 tahun lalu. Mereka punya anak. "Kamu hanyalah selingkuhan." Kata-katanya menusuk seperti jarum. Sari menikah dengan pria. Saya merasa dunia runtuh. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Saya ingat pertama kali Sari bercerita tentang masa lalunya. "Keluarga saya di Bandung sangat tradisional," katanya sambil menatap cangkir kopi. "Mereka mengharapkan saya menikah, punya keluarga normal." Saya mengangguk, berbagi cerita saya sendiri, bagaimana ayah memaksa saya bertemu dengan anak temannya, calon suami ideal. "Tapi denganmu, Anya, saya merasa benar." Kata-katanya saat itu terasa tulus. Tapi sekarang, semuanya terasa bohong. Rina melanjutkan interogasi, suaranya dingin. "Kamu tahu, di Indonesia, hubungan seperti ini bisa dianggap melanggar undang-undang kesusilaan. Apalagi jika melibatkan orang yang sudah berkeluarga." Saya menangis diam-diam, memikirkan konsekuensi. Jika ini bocor ke keluarga saya, ayah akan marah besar. Ibu mungkin tak pernah bicara lagi. Dan Sari, di mana dia sekarang? Apakah dia tahu saya ditangkap?
Interogasi berlanjut berjam-jam. Rina menunjukkan pesan-pesan kami, oto-oto intim tapi tak vulgar. Ini bukti cukup untuk menahanmu. Tapi di balik ketegasannya, ada sesuatu, matanya melunak saat melihat saya menangis. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu gadis pintar, punya masa depan. Saya menggeleng, suara serak. Karena cinta. Apakah itu salah? Dia diam sejenak, lalu menghela napas. Di sini, ya. Tapi mungkin bukan di tempat lain. Kata-katanya membuat saya berpikir. Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim, penuh kontradiksi. Di satu sisi, modernisasi di kota besar, di sisi lain, norma agama dan budaya yang ketat. Sering disembunyikan, dianggap dosa. Saya ingat berita tentang Raya Klub Gay, penangkapan aktivis. Dan sekarang, saya bagian dari itu. Akhirnya, Rina melepaskan borgol saya. Kamu bebas untuk sekarang. Tapi jangan hubungi Sari lagi. Ini peringatan. Saya keluar dari kantor polisi, matahari siang menyengat kulit. Jakarta terasa asing, orang-orang berlalu lalang tanpa tahu badai di hati saya. Saya langsung ke apartemen Sari, tapi pintu terkunci. Teleponnya mati. Apakah dia meninggalkan saya? Atau ini jebakan? Malam itu saya duduk sendirian, memutar ulang kenangan. Pertemuan pertama, ciuman pertama di Taman Monas saat hujan deras. Kita lawan dunia bersama, kata Sari. Tapi sekarang, dunia menang. Saya harus memutuskan, lanjutkan atau akhiri. Tapi sebelum itu, saya perlu tahu kebenaran dari mulut Sari sendiri. Pagi berikutnya, saya nekat pergi ke kampus. Sari biasa mengajar kelas pagi. Hati saya berdebar saat melihat mobilnya di parkiran. Saya menunggu di koridor, menyembunyikan diri di balik pilar. Saat dia keluar dari ruang kelas, rambut pendeknya rapi, tas selempang, saya menghadangnya. Sari, kita harus bicara. Wajahnya pucat, matanya melirik kanan-kiri. Anya, bukan di sini. Bahaya. Dia menarik tangan saya ke ruang kosong, mengunci pintu. Apa yang terjadi? Polisi datang ke tempatmu. Saya mengangguk, air mata mengalir. Mereka bilang kamu menikah. Dengan pria. Punya anak. Sari terduduk, wajahnya tertunduk. Itu benar. Tapi Anya, itu pernikahan paksa. Keluarga saya memaksa saya menikah dengan sepupu 5 tahun lalu. Anak itu bukan dari saya secara biologis. Adopsi untuk menutupi. Kata-katanya seperti angin segar, tapi juga pukulan. Jadi dia berbohong dari awal. Sari bercerita panjang lebar. Keluarganya di Bandung, kaya raya tapi konservatif, mengharapkan dia jadi istri ideal. Saya mencoba melawan, tapi mereka ancam bunuh diri jika saya tolak. Suaranya gemetar. Setelah menikah, saya pindah ke Jakarta untuk mengajar, mencari kebebasan. Lalu bertemu kamu. Saya memeluknya, tapi ada keraguan. Kenapa tak bilang dari dulu? Aku hampir hancur karena ini. Sari menangis. Aku takut kehilanganmu. Di Indonesia, perceraian sulit, apalagi dengan alasan seperti ini. Kami duduk diam, tangan saling genggam. Tapi di luar, dunia menunggu. Saya ingat Rina, petugas polisi itu. Ternyata dia adik ipar Sari. Dia bilang jangan hubungi kamu lagi. Sari menggeleng. Rina tahu rahasia saya. Dia yang paling marah saat tahu tentang kita. Keluarga kami sangat ketat. Hari itu kami memutuskan bersembunyi sementara. Sari ambil cuti, kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Tapi tekanan datang dari segala arah. Keluarga saya menelepon terus. Anya, kenapa kamu jarang pulang?
ada calon suami bagus di Surabaya. Saya bohong, bilang sibuk tesis. Tapi hati saya hancur. Setiap malam saya bermimpi buruk, ditangkap lagi, diusir keluarga. Sari juga berubah. Dia sering gelisah, menelepon suaminya diam-diam hanya untuk menenangkan keluarga, katanya. Tapi saya curiga. Apakah dia benar-benar ingin lepas? Atau ini hanya pelarian sementara? Konflik dalam hati saya membesar. Cinta ini indah, tapi harganya mahal. Saya kehilangan teman-teman yang tahu rahasia, mereka menjauh karena takut terlibat. Anya, ini berbahaya, kata sahabat saya, Lina. Pikirkan masa depanmu. Suatu sore, saat Sari keluar belanja, teleponnya berdering. Saya angkat, suara pria di ujung sana. Sari, kapan pulang? Anak kangen. Hati saya sakit. Ini suaminya. Saya matikan telepon, tapi keraguan membara. Saat Sari pulang, saya konfrontasi. Kamu masih hubungan dengan dia? Sari marah. Anya, ini rumit. Aku tak bisa tinggalkan anak begitu saja. Debat kami memanas, suara tinggi di apartemen sempit. Kamu bilang cinta aku, tapi tak berani pilih, teriak saya. Sari menangis. Aku berusaha. Tapi keluarga, masyarakat. Kita bisa dipenjara. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang spesifik melarang LGBT, tapi norma sosial dan agama bisa jadi alat penindasan. Kasus seperti kami sering berakhir dengan ostracisme atau kekerasan. Malam itu kami berdamai, tapi retak sudah ada. Saya mulai mempertanyakan pilihan saya. Apakah cinta ini layak? Atau saya harus kembali ke kehidupan normal? Tekanan dari luar semakin kuat. Berita tentang raya komunitas LGBT di Yogyakarta membuat kami takut. Kita harus berhenti, kata Sari suatu hari. Demi keselamatan. Tapi saya tolak. Tidak. Kita lawan. Keputusan itu membawa kami ke titik kritis. Sari memutuskan cerai, tapi keluarganya tahu. Rina datang ke apartemen, marah besar. Sari, kamu hancurkan segalanya. Anya, pergi dari sini. Konfrontasi itu penuh drama. Rina tarik Sari, saya dorong dia. Ini pilihan Sari, teriak saya. Rina menatap kami dengan kebencian. Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan. Keluarga kami akan hancur. Sari berdiri di antara kami, air mata mengalir. Rina, tolong pahami. Aku tak bisa bohong lagi. Rina pergi, mengancam lapor polisi lagi. Malam itu Sari memeluk saya erat. Aku pilih kamu, Anya. Tapi ini akan sulit. Saya tahu perjuangan baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, badai benar-benar datang. Keluarga Sari dari Bandung datang ke Jakarta, dipimpin oleh ayahnya, seorang pengusaha kaya yang berpengaruh. Mereka menyerbu apartemen kami pagi-pagi buta. Sari, apa ini? Teriak ayahnya, melihat kami berdua di tempat tidur. Wajahnya merah padam, mata penuh kemarahan. Ibu Sari menangis, memeluk anak adopsi mereka yang kecil. Kamu telah dosa besar. Sari berdiri tegar, tangan saya digenggam. Ayah, ini aku yang sebenarnya. Aku cinta Anya. Ayahnya tertawa sinis. Cinta. Ini penyakit. Di Indonesia, ini tak diterima. Kamu harus pulang, cerai dibatalkan. Mereka tarik Sari, saya coba halangi, tapi dua saudara laki-lakinya dorong saya kasar. Jangan campur, bentak mereka. Saya jatuh, kepala pusing. Sari berteriak. Lepaskan aku. Tapi mereka bawa dia pergi, mobil hitam melaju kencang. Saya ditinggal sendirian, hancur. Hari-hari berikutnya seperti neraka.
Saya coba hubungi Sari, tapi nomornya diblok. Keluarga saya tahu dari gosip, mungkin dari Rina. Ayah menelepon, suaranya dingin. Anya, pulang sekarang. Kami dengar kamu terlibat skandal. Saya tolak, tapi dia ancam hentikan biaya kuliah. Kamu malu keluarga. Ibu menangis di latar. Anya, tolong kembali. Kami bisa bantu kamu sembuh. Kata sembuh di itu menyakitkan. Di masyarakat Indonesia, sering dianggap penyakit, butuh terapi konversi. Saya ingat cerita teman yang dipaksa ikut itu, trauma seumur hidup. Saya putus asa, tapi tak menyerah. Saya hubungi aktis di Jakarta, minta bantuan. Kami bisa bantu secara hukum, kata mereka. Tapi risikonya tinggi, publisitas bisa membuat kami target kekerasan. Sementara itu, saya bayangkan Sari di Bandung, dikurung keluarga. Apakah dia bertahan? Atau menyerah? Keraguan muncul lagi. Mungkin dia tak pernah benar-benar ingin lepas. Saya ingat momen bahagia kami, jalan-jalan di pantai Ancol, bicara mimpi masa depan. Suatu hari, kita bisa hidup bebas, kata Sari. Tapi sekarang, mimpi itu hancur. Saya mulai bekerja paruh waktu di KAI untuk bertahan, tapi pikiran tak tenang. Suatu malam, Lina datang, sahabat saya. Anya, ini gila. Tinggalkan saja. Tapi saya marah. Kamu tak paham cinta. Lina menggeleng. Cinta tak harus menyakiti. Pikirkan dirimu. Kata-katanya membuat saya ragu. Apakah saya egois? Atau ini perjuangan benar? Konflik moral membara di hati. Di satu sisi, cinta kami tulus, di sisi lain, kami hancurkan keluarga. Akhirnya, saya dapat kabar dari Rina. Dia hubungi saya diam-diam, Sari di Bandung, dikurung. Mereka rencana kawinkan ulang. Hati saya hancur. Kenapa kamu bantu sekarang, tanya saya. Rina diam sejenak. Karena aku lihat penderitaannya. Aku juga pernah suka wanita. Tapi aku pilih aman. Pengakuan itu mengejutkan. Rina, petugas polisi tegas, punya rahasia sendiri. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku bisa kehilangan pekerjaan. Kami rencanakan penyelamatan. Saya pergi ke Bandung malam-malam, naik bus, hati berdebar. Sampai di rumah besar keluarga Sari, saya sembunyi di taman. Rina beri kode lewat pesan, jendela kamar Sari terbuka. Saya panjat pagar, jantung hampir copot. Di kamar, Sari duduk sendirian, wajah pucat. Anya, bisiknya, memeluk saya. Aku tak tahan lagi. Kami kabur lewat belakang, lari ke mobil Rina yang menunggu. Tapi saat melaju, mobil keluarga Sari kejar kami. Berhenti, teriak mereka. Rina gaspol, tapi tabrakan hampir terjadi. Kami lolos tipis, tapi Sari terluka ringan. Di rumah sakit, dokter bilang tak parah. Tapi trauma mendalam. Kembali ke Jakarta, kami sembunyi lagi. Tapi kali ini, dengan bantuan Rina. Aku akan lindungi kalian, katanya. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Sari mulai ragu lagi. Anya, anak itu. Aku tak bisa tinggalkan dia. Debat kami kembali memanas. Pilih, Sari. Aku atau mereka. Saya teriak. Sari menangis. Aku tak bisa. Ma. Kata itu seperti petir. Sari pergi kembali ke Bandung. Saya ditinggal lagi, hancur total. Apakah ini akhir? Atau ada harapan? Saya sadar, cinta ini penuh pengorbanan. Tapi berapa harga yang harus dibayar? Setelah Sari pergi, saya jatuh ke lubang hitam. Hari-hari berlalu dalam kesepian, apartemen terasa hampa.
Saya berhenti kuliah sementara, tesis terbengkalai. Keluarga saya datang ke Jakarta, memaksa saya pulang ke Surabaya. Anya, ini untuk kebaikanmu, kata ayah, suaranya tegas tapi mata sedih. Di rumah, mereka datarkan saya ke terapi konversi di sebuah pusat agama. Ini akan bantu kamu kembali normal, kata ibu. Sesi pertama mengerikan, pendeta bicara tentang dosa, bagaimana setan menggoda. Kamu harus lawan godaan itu, katanya. Saya duduk diam, tapi dalam hati memberontak. Ini bukan penyakit, tapi tekanan sosial kuat. Tetangga gosip, saudara menjauh. Anya gila, bisik mereka. Saya merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Malam-malam saya ingat Sari. Apakah dia bahagia sekarang? Atau menyesal? Saya coba hubungi, tapi tak ada jawaban. Lina kirim pesan, Anya, kuat ya. Masyarakat berubah lambat. Tapi perubahan itu terasa jauh. Di Indonesia, meski ada gerakan seperti di Bali atau Jakarta, tapi di kota kecil seperti Surabaya, masih tabu. Saya mulai baca buku tentang HAKLD, ikut forum online anonim. Di sana cerita serupa, orang tua tolak, teman khianati. Itu beri saya kekuatan. Suatu hari, saya kabur dari terapi kembali ke Jakarta. Aku tak bisa bohong lagi, kata saya pada diri sendiri. Saya hubungi aktis lagi, ikut kampanye kecil-kecilan. Kita harus suarakan, kata pemimpinnya. Tapi risiko tinggi, ancaman dari kelompok radikal. Lalu kejutan datang. Sari hubungi saya. Anya, aku salah. Aku ingin kembali. Suaranya gemetar di telepon. Saya ragu, tapi setuju bertemu di Kaitua kami. Saat melihat dia, hati saya meleleh. Wajahnya kurus, mata lelah. Keluarga paksa aku tinggal anak, tapi aku tak bahagia. Kami bicara berjam-jam, air mata mengalir. Aku khianati kamu, Anya. Ma. Saya peluk dia. Kita mulai lagi, tapi jujur. Tapi Rina muncul tiba-tiba. Jangan. Ini jebakan. Ternyata keluarga Sari pakai Sari sebagai umpan untuk tangkap kami lagi. Rina yang sekarang jadi sekutu, selamatkan kami. Lari. Kami kabur, tapi polisi datang. Kali ini bukan Rina yang pimpin. Kami ditangkap, dibawa ke kantor. Kalian melanggar lagi, kata kepala polisi. Di sel, Sari dan saya duduk berdekatan. Ini akhir, tanya saya. Sari geleng. Tidak. Kita lawan di pengadilan. Proses hukum dimulai. Kasus kami jadi sorotan media, meski disensor. Aktivis dukung kami, demo di luar pengadilan. Bebaskan Anya dan Sari, teriak mereka. Tapi oposisi kuat, kelompok agama protes, bilang kami rusak moral bangsa. Di sidang pertama, pengacara kami argue, ini soal hak pribadi, bukan kriminal. Tapi jaksa kontra, di Indonesia, norma masyarakat harus dihormati. Saya bersaksi, suara gemetar. Cinta kami tak menyakiti siapapun. Sari juga menceritakan pernikahan paksa. Hakim diam, tapi mata publik tertuju. Keluarga saya datang, ayah marah. Anya, hentikan ini. Tapi ibu diam-diam peluk saya. Aku tak mau kehilanganmu. Itu momen tikten. Mungkin perubahan dimulai dari keluarga. Sidang berlanjut, tekanan meningkat. Sari dapat ancaman, saya juga. Tapi kami bertahan. Rina bersaksi untuk kami, risikokan karir. Saya lihat penderitaan mereka. Ini bukan kejahatan. Pengakuan dia jadi turning point. Media mulai simpati, artikel tentang diskriminasi muncul. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari Sari.
Di malam sebelum putusan, dia bilang, "Anya, aku tak bisa. Anak butuh aku." Dia pergi lagi, setuju kesepakatan keluarga. Saya hancur, tapi sidang lanjut. Hakim putuskan, bebas, tapi dengan syarat tak publikasikan. Ini peringatan, katanya. Saya keluar pengadilan sendirian. Cinta ini berakhir, tapi perjuangan baru dimulai. Saya jadi aktivis penuh waktu, bicara tentang hak. Tapi harganya, kehilangan Sari, keluarga renggang. Apakah layak? Tahun berlalu, saya, Anya, sekarang 28 tahun, hidup di Jakarta sebagai aktivis. Saya bicara di seminar, tulis artikel, bantu orang seperti dulu. Tapi luka lama tak hilang. Sari. Saya dengar dia kembali ke pernikahan, punya anak kedua. Apakah dia bahagia? Atau menyesal? Suatu hari, saya bertemu Rina di acara. Sari sering tanya tentangmu, katanya. Dia bilang kamu yang benar. Kata itu buat saya menangis. Mungkin kami salah pilih waktu atau masyarakat salah. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi ada harapan, anti diskriminasi dibahas, komunitas tumbuh. Tapi korban banyak, teman saya dipukul, lain di penjara. Saya ingat momen dengan Sari, tawa, peluk, mimpi. Itu nyata, meski berakhir tragis. Sekarang saya punya pasangan baru, tapi hati masih milik Sari. Keluarga saya pelan-pelan terima, ibu datang kunjung. Anya, aku bangga kamu berani. Ayah masih diam, tapi tak tolak. Masyarakat masih penuh prasangka. Berita tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri buat kami iri. Tapi di sini, kami berjuang diam-diam. Suatu malam, Sari hubungi lagi. Anya, aku cerai. Aku ingin bertemu. Hati saya berdegup. Apakah ini kesempatan kedua? Kami bertemu di Taman Monas, tempat dulu. Sari terlihat lebih tua, tapi mata sama. Aku salah tinggalkanmu. Ma. Kami bicara, tapi retak terlalu dalam. Terlambat, Sari, kata saya. Dia menangis. Aku bayar mahal, kehilangan anak, keluarga. Kami berpisah sebagai teman, tapi luka abadi. Cerita ini ajarkan, cinta tak selalu menang, tapi perjuangan penting. Saya lanjut advokasi, harap generasi muda tak alami ini. Tapi pertanyaan tetap, apakah kami salah mencinta, atau masyarakat yang salah menilai? Apakah cinta antara dua wanita di Indonesia selalu berakhir dengan pengorbanan, atau bisakah itu benar-benar bebas tanpa harga mahal?